إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Nah, selanjutnya, mengapa Dajjal menganggap dia sebagai Tuhan, padahal dia manusia biasa juga? Mengapa Dajjal menganggap dia sebagai Tuhan, padahal dia manusia juga? Jadi memang ini fitnah Dajjal ya. Jadi bagaimana Dajjal itu diciptakan untuk membuat fitnah. Nah, termasuk fitnahnya adalah dia minta diakui sebagai nabi awalnya. Nanti puncaknya karena dia bisa menghidupkan orang mati, bisa mendatangkan hujan, bisa mengeringkan danau dan seterusnya, mengeringkan sungai, maka dia minta dianggap sebagai Tuhan. Itu fitnah Dajjal. Nah, sehingga Dajjal memang tercipta untuk itu. Nah, karena tercipta untuk itu ya, mengapa dia ingin dianggap sebagai Tuhan ya? Karena dia bisa tadi bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan segala penyakit, gitu kan. Mengeringkan sungai, kemudian mendatangkan hujan, pertanian yang subur dibikin rusak, pertanian yang rusak dibikin subur gitu. Bahkan Allah tuh ngasih cobaan tuh 3 tahun sebelum Dajjal datang, itu tahun pertama itu sepertiga air di langit itu tertahan. Nanti tahun keduanya 2/3-nya tertahan, tahun ketiganya 3/3 atau semua air di langit itu tertahan. Itu kering banget tuh 3 tahun pertama. 3 tahun sebelum datangnya Dajjal tuh dunia itu kering, kerontang. Nah, tapi ya masih ada orang hidup, masih ada binatang hidup gitu. Nah, Dajjal datang kemudian membawa hujan, membawa kemakmuran. Maka ini buat cobaan ya. Dia beluakum ayyukum ahsanu amala, untuk tahu di mana di antara iman yang baik, ketulusan. Nah, yang tahu yang bisa membedakan Dajjal dan bukan Dajjal, yang tahu, yang mau menerima Dajjal itu ya hanya orang-orang yang nggak mau belajar agama, yang nggak mau kenal agama. Makanya Nabi mengatakan di jidatnya tertulis tulisan yang hanya bisa dibaca oleh orang beriman. Kak Fa'ro itu membaca orang nggak beriman, nggak pernah ngaji. Kemarin yang di penjara itu kan ada yang nanya sama saya, Ustadz, saya minta doa agar masalah saya dimudahkan sama Allah. Saya ajarkan doanya. Apal rong, baleni ya. Apal rong, belum. Tak tulis ya. Nggih. Pas mau saya tulis bahasa Arab gitu kan. Saya nanya sama dia gitu. Sama ini sama Quran bahasa Arab, boten. Tak tulis Latin. Artinya kalau orang ini ketemu sama Dajjal, dia nggak tahu ini bacaan apa. Bahasa Arab raiso, maksudnya tulisan Arab nggak paham. Ngaji orang gitu kan. Dia akan bisa baca tulisannya bahasa Latin tuh. KAFARO gitu. Padahal kan tulisannya nggak itu, tulisannya kaf, fa, ro gitu. Paham nggak? Sepenting itu gitu loh, orang harus bisa bahasa atau harus bisa baca Quran. Gitu. Jadi orang nggak akan bisa memahami itu. Nah, ini orang ini kayak gini yang nggak bisa baca Al-Quran ini, itu bertato. Terus sekarang orang tato kan ngawur, tangannya ditulis siapa aja yang pokoknya kita api itu, entah bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa apa namanya, bahasa Israel, bahasa apa sih, bahasa Ibrani, ya atau bahasa Arab, kita Arab api itu, tulisannya ternyata bahasa Arab itu, minjam 100 bahasa Arab itu. Ini kayak semua deh, kita keren gitu. Maka orang-orang itu sekarang kalau kamu lihat orang-orang kayak gitu tuh, orang-orang begitu jalan, tato itu udah nggak lagi di tangan, di muka. Nah, maka orang nanti akan menganggap tatoan di muka itu udah keren. Maka ketika ada tulisan Kak Faro itu dia nggak bisa baca dan malah nganggap keren, melu sama Dajjal. Dongrak. Sepenting itu gitu loh. Kamu harus bisa, kamu harus ngaji, kamu harus tahu bahasa Arab atau tulisan Arab atau huruf-huruf Arab itu. Jadi kalau ada orang Batuk itu tulisannya Kak Faro itu orang cetok. Muhammad dia bukan Dajjal, ini orang nggak cetok. Kok bisa ditulis di situ gitu. Ya. Dan harusnya kita punya persepsi gitu loh, yang namanya tato itu dimanapun itu jelek gitu. Apalagi di muka ini berarti tambah nggak jelas lagi orang. Ya. Maka udah di muka tulis Kak Faro, nah, kemungkinannya dia bukan Dajjal atau bukan Dajjal. Kalau Dajjal ya tinggalin, kalau bukan Dajjal ya jangan berteman juga. Maka ini buat cobaan orang beriman ya, yang bisa tahu Dajjal itu ya orang beriman. Orang nggak beriman tuh kaget, gumunan. Makanya kalau sekarang diindikasikan kiai yang soleh itu yang bisa ngilang, yang kebal itu salah. Nabi nggak pernah kayak gitu ya. Maka Dajjal tuh nanti lebih sakti itu. Wah, berarti ini wali Allah. Itu model-modelan orang sekarang kan gitu. Nah, sampai kemarin saya lihat ada, tadi malam deh, saya lihat sebuah video ada seorang Habib ngomong, keturunan Habib Fulan bin Fulan ini kalau nggak malu sama Allah tuh dia bisa menghentikan panasan neraka. Luar biasa dustanya. Ya. Apakah saat Palestina merdeka akan terjadi kiamat dengan ditandai perekonomian Eropa Amerika akan hancur? Nah, soal perekonomian hancur, saya nggak tahu. Tapi memang ya kalau kita ngomongkan hadisnya, Dajjal nanti akan muncul terus diikuti Yahudi, diikuti orang-orang yang beriman sama dia akan menuju ke arah Palestina,
Nah, dalam perjalanan itu orang-orang itu diminta untuk mengikuti Dajjal, terfitnah oleh Dajjal. Nah, begitu mereka ngikut, mereka masuk Palestina. Nah, nanti disusul sama Imam Mahdi sama Isa Al-Masih. Isa Al-Masih turun dari langit, ya toh. Nah, Imam Al-Mahdi muncul ini udah lahir orang biasa, gitu. Tapi kemudian Allah kasih ilham kalau kamu ikut Imam Al-Mahdi, kemudian jalan. Nah, jalan, kemudian nyusul Dajjal, terjadi peperangan habis-habisan. Nah, Dajjal itu akan dibantu oleh orang-orang Yahudi, sampai orang-orang Yahudi itu kocar kacir. Orang Yahudi merasa Dajjal ini kuat, ternyata Dajjal mudah sekali dikalahkan. Orang Yahudi ini kocar kacir sembunyi di balik batu, di balik pohon, gitu kan. Sampai batu pun ngomong, ini loh, belakang saya ada Yahudi ini. Dan dalam hadis itu dikatakan, batu itu ngomongnya wahai muslim, bukan wahai organisasi ini atau itu, bukan partai ini atau itu, bukan negara ini, tapi bahasanya wahai muslim. Nah, mungkin ini menjadi indikasi oleh sebagian orang yang berpendapat bahwasanya pada saat itu ekonomi sudah berantakan sehingga batas-batas negara itu sudah nggak ada. Ada yang berpendapat seperti itu, tapi wallahu alam saya nggak tahu. Yang jelas memang bahasa di situ adalah Dajjal itu ditemani Yahudi. Berarti Yahudi itu akan ada terus sampai akhir zaman, gitu ya. Jadi nggak kemudian ada yang ngomong sekarang perang Hamas dengan Yahudi, Hamas akan memenangkan dalam konteks Yahudi akan dimusnahkan, itu nggak pas. Karena indikasinya belum terlihat munculnya Dajjal itu. Kalau Dajjal udah ada, manusia seperti itu udah ada, ya berarti ya kemungkinan nanti perangnya udah nggak atas nama Hamas, tapi atas nama kaum muslim. Allah Ta'ala.